Kebijakan pemerintah melarang pengecer menjual LPG 3 kg bersubsidi membuat kisruh di masyarakat. Aturan yang diputuskan mendadak ini terpaksa dihentikan karena membuat gas andalan warga miskin ini langka di sejumlah daerah. Saya mengundang Direktur Kebijakan Publik dari Center of Economic and Law Studies Selios, Media Wahyudi Askar atau Dr. Media Wahyudi Askar, ia seorang lulusan dari University of Manchester, Inggris. Media, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Terima kasih ada di sini. Saya mau tanya dulu dari semua peristiwa yang terjadi soal LPG 3 kg ini, helikopter view Anda melihatnya apa? Memang LPG 3 kg sudah menjadi masalah sejak lama ya. Cuman memang masalah hari ini itu berbeda. Karena benturan masalahnya akhirnya terjadi di level bawah. Di mana masyarakat level bawah itu berantem satu sama lain untuk mengakses LPG 3 kg ini. Jadi pangkalan juga kacau sekali sekarang. Masyarakat nyerang pangkalan, pangkalan juga sebetulnya mereka nggak punya tabung atau sudah menjual ke tempat lain, akhirnya diserang oleh masyarakat. Artinya atau memang sudah diatur tidak boleh menjual ke pengecer, itu yang katanya mau diatur regulasinya. Betul sekali, artinya terjadi benturan secara horizontal di level bawah antara masyarakat. Ini yang cukup disedihkan ya, karena kita melihat kembali aktual fakta kemiskinan ya. Bahwa kemiskinan itu kan merampas kebebasan, penuh ketidakpastian. Makanya ketika orang antri berjam-jam untuk LPG 3 kg sebetulnya sangat logis. Logisnya? Ya karena bagi masyarakat miskin kalau besok nggak ada lagi LPG 3 kg yang bisa diakses, artinya saya harus masak pakai apa? Beli LPG yang 10 kg itu harganya 200-an ribu. Bagi sebagian orang 200-an ribu itu besar sekali, khususnya untuk masyarakat bawah. Dan ini yang sangat disayangkan ya. Jadi kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat dengan tidak hati-hati akhirnya terimplikasi secara masif ke masyarakat level terbawah. Ya, tapi kenapa bisa sampai sekeos ini? Kalau Menteri SDM bilang, Pak Bahlil mengatakan bahwa nggak langka. Artinya stok itu ada. Bahkan di depan anggota DPR, Pak Bahlil bilang masih stok LPG 3 kg bersubsidi ini masih ada untuk 3 bulan ke depan. Artinya sebenarnya isu pokoknya itu nggak ada. Tetapi pertanyaan kok bisa sekeos ini? Justru pernyataan Pak Bahlil lah yang menyebabkan kelangkaan. Karena Pak Bahlil bilang bahwa pengecer tidak boleh lagi menjual ke masyarakat. Itu pangkal masalahnya dan ketika itu terjadi kelangkaan terjadi kan ya. Karena pengecer nggak boleh, masyarakat mengejar pangkalan dan agen. Nah disinilah masalahnya. Karena kalau kita lihat distribusi LPG itu kan dari depot ke SPBE, terus kemudian agen, pangkalan dan pengecer. Yang disikat kan yang di bawah, pengecer. Tapi sebetulnya pangkalan tidak boleh lagi menjual ke pengecer, betul, gitu kan? Tapi sebetulnya yang mengendalikan ini itu ada di level agen. Dan kita tahu bahwa nggak semua agen adalah agen yang baik ya. Sebagian agen, Pak Bahlil mention sendiri, sebagian agen itu bermasalah. Mereka melakukan penimbunan, pengoplosan, mereka memainkan distribusi, rantai pasok, sehingga di beberapa kawasan itu terjadi kelangkaan, sehingga harganya juga bisa naik. Dan ketika kondisi ini terjadi, ada kelangkaan, dan kuota juga dibatasi kan ya, maka terjadi chaos, akhirnya ya LPG 3 kg langka gitu. Saya akan masuk ke situ. Tapi tadi Anda mengatakan bahwa soal agen. Ya. Ada agen yang baik, tapi ada juga agen yang memainkan harga. Itulah yang membuat ketika di tingkat konsumen harga LPG bersubsidi justru tinggi, itu yang sebenarnya mau ditertibkan oleh Menteri SDM Bahlil. Ya. Tetapi pertanyaannya kenapa ecerannya atau pengecernya yang justru ditertibkan? Pak Bahlil pengen mengendalikan siapa yang membeli LPG 3 kg ini. Jadi akan ketahuan agen mana yang bermain. Tapi langkah ini saya kira keliru karena sebetulnya kalau ingin melihat agen siapa yang bermain itu harusnya dilakukan di level penindakan gitu ya. Dan karena pengecer ini adalah mereka yang langsung berhubungan dengan rakyat miskin. Betul sekali. Jadi jangan pengecer yang kemudian dihajar begitu ya.
Dan sebetulnya kalau ingin menindak agen sebetulnya juga gampang gitu ya. Kita tahu bahwa Pak Bahlil saya kira juga punya datanya, agen mana yang mempermainkan harga, agen mana yang melakukan penimbunan, dan inilah yang harus disikat sebetulnya. Oke, saya nanti ke situ lagi sekali lagi. Tapi jadi media ini mengatakan bahwa kalau ingin menertibkan, good, itu adalah policy yang baik. Menertibkan supaya LPG 3 kg bersubsidi ini sesuai dengan target untuk rakyat miskin. Tetapi justru yang disikat atau yang ditertibkan itu adalah pengecer. Padahal itu adalah lokasi di mana warga miskin mendapatkan LPG 3 kg bersubsidi. Jadi nggak nyambung gitu kan? Betul sekali. Kita bicara soal pengecer ini kan soal akses ya. Nggak semua masyarakat punya akses menuju pangkalan. Nggak semua masyarakat punya motor beli LPG ke pangkalan. Yang mungkin jumlahnya nggak akan sebanyak pengecer. Jadi masyarakat selama ini memang bergantung kepada pengecer. Jadi ini seperti Pak Bahlil dan Kementerian SDM tidak memahami persoalan realitas di lapangan ya. Bahwa pengecer itu jadi tulang punggung distribusi ke masyarakat miskin begitu. Sama satu lagi, kalau Pak Bahlil bilang bahwa memang ini subsidi cenderung tidak tepat sasaran, memang iya gitu ya. Tapi juga perlu diingat dari semua subsidi yang diberikan pemerintah itu nggak banyak yang betul-betul diterima oleh masyarakat. Dan salah satu yang betul-betul dinikmati oleh masyarakat bawah itu LPG 3 kg. Nah ketika ini hilang atau ini ditertibkan, masyarakat dapat apa lagi? Karena nggak semua masyarakat dapat bansos, nggak semua masyarakat dapat PKH misalkan. Jadi LPG 3 kg ini jadi satu-satunya ya mungkin salah satu dari bansos yang mereka terima dari pemerintah. Jadi ini kemarahan dari masyarakat kecil sebetulnya. Jangan sampai justru yang sedikit ini juga diambil lagi oleh pemerintah atau dikacaukan lagi oleh pemerintah. Ini sama seperti piring sudah di depan mata, kemudian diambil lagi oleh pemerintah. Dan kalau mengikuti data World Bank itu, 40% masyarakat miskin itu membayar lebih banyak kepada pemerintah ketimbang insentif yang mereka terima dalam bentuk pajak dan bantuan sosial. Jadi kalau 3 kg LPG yang bersubsidi ini saja diatur, ditertibkan sehingga itu membuat masyarakat miskin nggak dapat dengan leluasa seperti biasanya, nggak heran chaos. Iya pasti terjadi chaos ya. Kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Wakil Ketua DPR, kata Pak Sufmi Dasko mengatakan sebenarnya ini bukan kebijakan dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Tapi melihat situasi dan kondisi, maka Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer tetap bisa berjalan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan subpangkalan. Administrasinya segala macamnya bisa sambil berjalan saja. Menurut Anda mengapa perlu ditekankan bahwa ini bukan kebijakan Presiden? Karena sepertinya ya Pak Prabowo nggak pengen nama baiknya jatuh di mata masyarakat ya. Karena masyarakat kan melihat sekarang siapa yang mencetuskan kebijakan ini. Dan Pak Prabowo ingin menunjukkan kepada publik bahwa ini adalah kerjaannya Kementerian SDM. Dan sepertinya tidak ada koordinasi yang matang di antara para pembantu presiden kepada presiden. Dan gini, saya mau tanya, Anda sebagai Anda mengambil gelar doktor soal kebijakan publik gitu. Dari Anda melihat semua kebijakan publik dari masa ke masa, pernahkah Anda melihat kebijakan publik berumur pendek seperti LPG 3 kilo bersubsidi ini? Iya, sangat-sangat jarang sekali ya. Karena ini adalah yang paling berusia pendek ya? Iya, sama seperti PPN kemarin di detik terakhir di take over sama Pak Prabowo. Ini juga sama, hanya dalam hitungan hari kemudian dibatalkan oleh Presiden. Ini kan kacau sekali, jadi negara dikelola secara serampangan. Sebetulnya kalau dari segi teori, kebijakan publik itu idealnya kan dimulai dari perencanaan, diformulasikan, implementasi dan evaluasi bertahap. Tapi ini kan enggak, tiba-tiba muncul kebijakan langsung di level implementasi. Tanpa proses perencanaan, tanpa proses simulasi, tanpa proses piloting, bahkan tanpa proses sosialisasi kepada masyarakat. Jadi ini seperti negara diurus seperti mengurus perusahaan, ini kan nggak bisa. Kalau perusahaan diurus, yang rugi keputusan dibuat oleh direksi adalah internal perusahaan. Tapi ketika negara salah urus, salah estimasi, maka yang berdampak adalah 270-an juta masyarakat Indonesia. Ini kan nggak boleh. Kita memilih pemimpin terbaik. Tapi kalau kualitas pemimpinnya tidak yang terbaik, kita kan boleh marah.
masyarakat boleh marah. Masyarakat punya hak hari ini untuk marah kepada pemerintah. Sebuah kebijakan yang sangat menyentuh masyarakat, terutama masyarakat bawah, tapi diambil tanpa simulasi, tanpa perencanaan yang baik, dan tanpa sosialisasi yang baik. Ide Menteri SDM mengatur kembali pendistribusian LPG 3 kg harusnya punya tujuan baik, harusnya. Karena untuk penataan ulang, karena LPG 3 kg ini harus ditargetkan untuk masyarakat miskin. Tapi kenapa justru berujung pada kekacauan?